Jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya. Itu tadi. Misalnya Anda seorang supir permanen. Supir bis terutama, kalau truk kan bisa lihat-lihat, kalau bis kan ada deadline-nya ya waktu. Seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, "Gus, saya ini supir. Saya ini Ramadan itu gimana ya?" Ya saya sudah ngerti setengah nakal, dan senengnya dijawab rasa poso ya santai. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu mengatakan kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon? Boleh? Tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Wong Syawal ya nyupir lagi, Jum'at ya nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya. Nah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nah, andai kan Anda jadi ahli fikih milih zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaus Gus Baha dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel Ngaus Gus Baha. Mari kita simak bersama-sama pengawasan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Kula baleni malih nggih. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarik kalau tarawih itu sunnatul Umar. Kalau qiyamul lail sunnatul Rasul karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Tarawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail. Makanya kasusnya sholat tarawih, saya katakan kasus karena melahirkan firqah. Itu Rasulullah itu yang begitu. Hadis-hadis sahih hadis Bukhari Muslim karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar apa? Riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat yang itu sanu jamaatan, beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu apa? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral. Tempatnya saya makmum. Ya kalau sahabat ke Mustafa kan yang ngomong ya nganggur ning ndi rapati payu pidato kan dia tengok-tengok to ning musala. Lah ngono itu makmum Nabi Abu Hurairah sahabat sing nganggur kan apa? Sesuai terkenal Nabi sebulan Ramadan bari ngisa iku nambahi so. Hari kedua tambah wakil, hari ketiga tambah. Itu di riwayat hari ke-6 Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar, sahabat ngenteni karena sudah putus asa terus pulang. Ketika pulang Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus kata Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Jadi Nabi kata kuncinya, saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu sudah ada sholat setelah terakhir sisa itu. Ya sudah, terus jumlahnya mau sahabat kontroversi. Yang menangi guri, ada yang muni 6, ada yang muni 8, ada yang muni 4. Lah si alir ada yang muni 20. Kemarin perkara itu ada yang muni 20. Tebak-tebaknya itu 6, 8, 4. Nah aku dari kancaku, nebak kok papat sih kagian, tapi roh gitu loro. Mohon gue mau ini cerita riwayat karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan mazhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarik kalau tarawih itu sunnatul Umar. Kalau qiyamul lail sunnatul Rasul karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Tarawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin, ya matematika menang, lan tak warai ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirane ngene. Salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin iku 10 rakaat. Sing jan muakkadah rotibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin pinten 10 rakaat. Itu nggih muakkadah. Qabla subhi 2 rakaat. Qabla zuhri 2 pinten. Salah, ba'da zuhri kali. Berarti itu gue lepas 6 ya. Qoblal asri kali. Berarti 8. Ojo hitung qoblal maghrib mari ora pantes. Orang-orang masih atas. Terus qoblal isya 10. Iku sing jan sunat napa? Muakkad. Karena kalau badal isya mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket napa gitu. Karena Ramadan itu spesial, waktu Jiddin wa Tasmirin ini kata yang menduga yang Arafatul Mu'in Zainuddin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu Jiddin wa Tasmirin, waktu sing cancet tali wondo, frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak ada Ramadan 10,
Iku fi Ramadan du'ifat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, "Lah nek damel salat jamaah pirang rakaat?" Lah Umar mau jenenge istihad. Ya orang pulau dengan Lo Umar sahabat Nabi. Lo sak pinter-pinter ormas zaman akhir pinter Sayyidina Umar menang kanjeng Nabi kenal sing duwe Islam, paham? Lha malah kok muni kanjeng Muhammad kudu duwe Islam. Sak roro wong sing ora kenal Nabi ku ora paham sing kenal. Paham ya? Wong paham sing kenal sinten? Kenal di ormas saiki mbek Sayyidina Umar. Nunggu hakim letene ngono traweh pinten? 20 rakaat. Mboten 20 rakaat, namung pinten? Di syuting TV sak nduk. Mare kula bolak-balik ngomong. NU balelo ning kunut. Mergo roh ning traweh iku ning salat subuh Arab Saudi ora usah napa. Kunut. Muhammadiyah balelo ning traweh. Padahal sama udah roh les kabeh nak Arab Saudi traweh rom. Tapi NU ya roh nak ning Arab Saudi ora usah napa. Jadi balelo ya penting. Lah nak takok apa oleh Gus Balelo ya boleh Wahabi ora Nabi Muhammad. Nak Nabi Muhammad wajib din. Nak Wahabi ya tepakan cocok ya anut ora ya biasa padha ngalime istihad gampang. Akhirnya Umar mutus pinten? 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggo hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan mujma' alaih. Nabi ngendikan as-sholat khairun mawdu'un. Pokoke jenenge salat mesti apik. Fa aksir awatillah, sik jumlahe akeh, sik jumlahe sithik. Pokoke nek jenenge salat mesti apik. Lah karena aturan salat dasar bengi itu trennya itu sholatul laili masna-masna. Karena tren salat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu dua. Makanya Umar di tradisi fi kulli rakaaten dipotong dengan satu salam. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya satu salam, kok ya goblok. Mergo kados salat Isya sing 2 tahiyat, itu ulama Syafi'iyah darani tahiyat awal iku sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Iku gedeng teman-teman yo keliru ya tambah bento. Mergo salat Isya lah iku tahiyat awal sunnah. Artinya sunat iku piye? Nah ditinggal ora batas, nah jatuh ketinggal udah mau ngakeh. Aja kalau kita di kiai orang tahu tahiyat wah takut dalam wah. Nah tapi piye wae kan kondisi Imam Syafi'i sun. Mboten iki cerita ilmiah. Kira tak darane aku untuk Muhammad aku ngalim pokoke sampeyan setakok. Jenenge ta Muhammad aku ngalim ngawur ya. Nah wong alim kudu Muhammad Imam Syafi'i ra gak wong alim. Wong sedurunge NU sedurunge napa? Ya wong alim coba dorong-dorong NU ta napa? Mati aja pintu ngalim yo ngalim maca hadis Bukhari Muslim langsung pol netral. Akhirnya Umar jawab nikmatil bid'atu hadhi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku iki. Karena beliau Amirul Mukminin menang sudah di sholat resmi karena beliau pas bikin itu pas statusnya jadi khalifah menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab. Niku sahabat ahli Quran sinten Ubay bin sinten? Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya mau. Mboten mosok kula ngimami Amirul Mukminin. Mbak Umar dituthuk. Goblok, aku Amirul Mukminin ngongkon ra mbok turuti. Dadi tapi lucunya Sayyidina Umar itu makmum lho. Dene kan Ubay kan karepe sopan. Tapi si sopane dekne iku malah nentang pren. Ane kula wingi foto niku maca Muslim. Kula biasane nak foto maca Muslim kalian santri-santri kula. Kula mulai nyai bapak wafat 2005. Nganti sakniki dereng ngimami kalian santri pondok kula dereng. Entah kapan saya ngimami tapi kapan-kapan kula nggih direncana ngimami. Tapi kula nu nganti sakniki dereng ngimami. Ya dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian ya. Tahu-tahu keputusannya begitu, udah janjian ya anut-anutan, soalnya kepingin yang ngono. Nah itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia ada batal. Dia ada makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan itu pun. Ngene lho. Sing fadilah dadi imam ya kaya nang hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum ya ngene. Lah nek fadilah ulama makmum Gus, ya fadilah tawaduk malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya. Ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam.
Karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawadhu juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang gelem jadi makmum untuk fadilah apa? Tawadhu ini nggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wonge macane Quran kudu bener, nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malahan fakir-fakir berlebihan. Mahbuban indah kaum yang dicintai. Wong khusyuk ning dinggon rapati banyak penggemar, wong khusyuk ku kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusyuk mek wato. Wato nunuk-nunuk kadang dituthuk dhewe diadani napa? Berlebihan. Sing roh najis. Wong-wongnya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentleman. Wong aku sing alim gelem makmum kowe ora alim ora gelem. Alasan iku opo? Biasa saja. Saya itu, lah ini cerita yang ngaji muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar fal yusolli binnas. Abu Bakar kan ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan terus beliau yuhada bina rajulan. Itu tempat itu di papa Sayyidina Ali Sayyid Fadl. Fadl itu dulure sinten? Sayyidina Ali di papa terus didudukkan gurine Abu Bakar. Nggih, terima kasih ketika Nabi mun. Ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau ta'akhir mundur. Ketika ta'akhir Rasulullah memberi isyarat makanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ana salat tanpa napa? Imam. Pas Abu Bakar mundur karena Rasulullah sadar ini salat tanpa supir. Nggih, jamaah tambah napa? Supir kan bahaya dong, tambah supir kan wis kadung jamaah kok tambah napa? Rasulullah maju, paham ya? Disebut kitabul istikhlaf. Tahu ana pergantian apa imam ning tengah-tengah napa? Salat. Mulane nek terus dibahas nak jumlah salate imam luwih akeh, luwih sithik, makmum luwih akeh kon piye? Mergo gara-gara iku. Akhirnya setelah selesai sholat Rasulullah takok, ya Abu Bakrin, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja? Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Quhafah terima anak Ibnu Quhafah ngimami sinten Rasul. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mulanya suatu saat ini kalau cerita, alasan kenapa saya kadang tidak mau jadi makmum sampai sekarang jadi mau. Kadang-kadang imami, tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan, dan sampai roh dalile bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdarah hati. Sahabat itu hanya lucu tenan, sahabat itu kacau tenan. Ya kadang nggak kacau, sahabat itu rugen-rugen sebagian begini. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi, sholat paling afdal awal waktu, paham ya Pak? Sholat paling afdal apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap sholat, Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi. Cara sani kepengen qadhi hajat. Karena Arab itu zaman itu nggak ada WC, nggak ada toilet kan lama. Cara saya golek kebon sing akeh wite, teng bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwi. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal apa? Besok apa tuh? Tinggal ya Rasulullah. Mungkin awal waktu ya ajaran di sini. Gitu. Ini kasih tahu kan? Si tinggal dengan Rasulullah. Mulanya kalau tak yakin Rasulullah jadi Nabi tenan, mengapa tenan? Kalau nu yakin tenan. Mungkin sampai tak cerita. Segi imam ini Abdurrahman bin Auf. Sinten Abdurrahman? Pun. Bareng sholat lagi rakaat ya, Pak. Niku Rasulullah rawuh. Sahabat yang guri-guri golongan Rohin Mustafa kan ratri mau nak Rasulullah dimami. Kalau dimami Abu Bakar itu ratri mau mana dimami itu? Itu dikeploki. Abdullah terus dia yang ngerti Rasulullah terus dan. Barang terus nganti sholat selesai. Lalu itu apa reaksi Rasulullah? Kalau niku, mau saya sampean percaya kulo nu sing sinau kadang. Sampean sinau yo ora paham. Sampean kudu matur nuwun tenan mbek kulo sing sinau. Dadi sing nerangno kulo. Kadang sugih kelar tu kita ora iso maca. Kadang melarat yo ora kelar tu ora iso maca. Malah dosane loro to.
Mergo ora iso maca ora kelar. Nah, kelar tuku kan kok ana wong alim kan ana sing diurunno lho. Keliru meneh, nah yo ora gelem ngaji kok malah tau kok salah malah. Marat kiri ora gelem napa. Lah itu yang di luar dugaan sahabat. Sahabat kan lebih, waduh Rasulullah akhirnya rawuh mau ditinggal. Itu Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang baik. Anut ajaranku sholat awal waktu. Kalau aku yakin Rasulullah yang nabi tenan. Lu terus kiai saya tersinggung. Kiai saya ning jedek santri dia maju teko karep. Kurang ajar santriku gak pamit. Pamit tenan Rasulullah. Jadi tenang kok, Pak. Terus kalau eling sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai riyen bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi gitu, bapak mau ngimami masjid, kalau menangi ngimami pondok yang menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami. Dia kan tenang. Nah jamaah dhuwur jam 12 5 menit. Nah aku terlambat 5 menit, tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak tinggal 5 menit ditinggal terus sampai santri itu biasa biasa jadi imam. Itu bapak riyen dawuh teng kula santri calon imam, wis ben latihan dadi imam. Nak ngimami kiai ini iso menang ngimami ngawam malah bae iso. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri, jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji. Bagus. Terima kasih. Lah kowe ngerti nek Rasulullah yo kok ora mundur ke Abu Bakar ben tau ngimami Abdul Khalid. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk Fadilah Abdurrahman jawab ning tarik-tarik dia satu-satunya sahabat sing tau ngimami Rasul. Jadi mulane dekne bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dekne tau ngimami manusia terbaik di alam raya. Jadi mungkin cerita kayak wah kali-kali. Nah ini maksudnya saya, ini fikih ya. Fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya itu tadi. Misalnya Anda seorang supir permanen, supir bis terutama, kalau truk kan bisa lihat-lihat, kalau bis kan ada deadline-nya ya waktu. Seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, Gus saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana ya? Ya saya sudah ngerti setengah nakal dan senengnya dijawab rasa poso ya santai. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu mengatakan kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon? Boleh? Tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Mau Syawal ya nyupir lagi. Jumlah ya nyupir lagi. Nanti sampai Ramadan ya. Nah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit. Boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nah, andai kan Anda jadi ahli fikih milih zaman. Belum kalau orangnya soleh terus kayak ustadz-ustadz di sini kayak dosen UI kan, masa dosen UI Universitas Islam nggak Islami kan nggak mungkin. Mungkin memilih poso kan. Masalahnya ini kan hukum untuk orang kebanyakan, nggak boleh hukum musuh gak kuat. Sahur jam 3:30 ngombe vitamin pokoknya harus kuat. Itu udah hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berpijak musafir itu boleh stop. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit, terus kalau ngumbar selesai jam 10 nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing yang tidak wilayahnya namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi mustafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi, kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon, boleh tidak puasa. Maka terus kita
debat tentang definisi. Nah, definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini, Mbak ini ngaji saya. Statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain Bapak ajnabiyah, maka hukumnya saya melihat Bapak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabiyah yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Di antara lelaki boleh muwajahah sama perempuan adalah 1 untuk belajar, 2 untuk muamalah, 3 untuk kesaksian, 4 untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian. Sehingga statusnya sekarang, Mbak itu belajar, apa ingin melihat Gus Bah atau Gus Bah itu mengajar atau ingin melihat itu statusnya bisa rubah. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa dikhilaf secara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya Papa ini punya daftar penjaga yang cantik, masalah. Maka pertanyaannya itu marung ke situ demi marung, apa demi melihat? Tidak jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung supaya kenyang, penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Ayahnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi musafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu harus puasa. Karena dia adalah pekerja, bukan musafir. Lalu dalam masalah jumlah 3 hari misalnya. Kalau dalam fikih kita, nggak saya kenapa ngomong fikih terus ya, karena banyak yang melupakan fikih. Jenengan pergi haji, zaman Nabi haji itu jamak dan qashar terus. Padahal hajinya Nabi itu, haji itu minimal kan berapa hari minimal itu? 9, 10, 11, 12. Sebenarnya haji itu minimal hanya 4 hari. Karena 13 Dzulhijjah bisa nafar apa? Awal. Kalau nafar awal berarti nggak ada kewajiban nafar sani. Berarti yang wajib betul kan tanggal 9 untuk di Arafah, terus 10 biasanya ifadah sama balan jumroh apa? Akobah, terus 11, 12 itu kan sudah boleh cabut karena apa? Nafar apa? Awal. Berarti nggak usah nafar apa? Sani. Berarti hanya berapa? 4 hari. Tapi Nabi haji di Mekah Madinah itu sampai 40 hari karena perjalanan. Pertanyaannya ketika Nabi menjamak dan mengqashar itu cara Imam Syafi'i lis safar. Karena Nabi orang Madinah datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamak dan qashar. Jadi pikiran Imam Syafi'i jamaknya Nabi itu lis safar karena pergi. Cara pikiran Imam Malik enggak, jawabnya Nabi itu lin nusuk. Nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu cara Imam Malik meskipun jaraknya dekat boleh apa? Boleh apa? Qashar, boleh jamak qashar. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi. Lalu jamak qashar itu karena pergi apa karena masyaqqah? Karena repot. Coba kalau sampean kira-kira jawab. Misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard, ada supirnya, ada ajudannya. Pergi di jarak 100 kilo. Masyaqqahnya kan tidak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan nggak macet. Kira-kira boleh jamak nggak? Boleh, terus karena pergi, tapi kan nggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bawa beras 1 kintal gitu kan, udah gitu suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu kalau fikih itu menstatuskan dulu. Ini orang boleh jamak itu karena masyaqqah apa karena safar. Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masyaqqahnya. Kalau karena jaraknya ya tidak juga. Tidak juga gini maksudnya. Mungkin Anda tidak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta, kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu zuhur. Saya boleh nggak zuhur di situ sama saya? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum hanya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju, sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat. Misalnya saya mau ke Jakarta, saya orang Sleman mau ke Jakarta, itu sampai mana itu Magelang itu sudah boleh jamak kan?
Boleh nggak? Boleh, karena saya mau ke. Nah pertanyaan cara fikih, mungkin Anda tidak terlintas. Ternyata ditelepon sama istrinya nggak jadi pergi. Padahal sholatnya kadung di jamaah, zuhur dan asar. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Sama nggak pernah mikir gitu. Karena tidak nekuni fikih. Jadi orang fikih itu sudah pusing, makanya jangan diprotes terus. Kita ini sudah pusing, ya orang tuh enak aja protes terus. Nggak menurut jenengan nanti wajib sholat lagi enggak? Dia bolehnya jamaah kan berdasar berstatus musafir. Ternyata setelah magelang ditelepon istrinya nggak jadi. Dia kadung sholat zuhur dan asar. Setelah pulang masih jam 1. Terus ada asar, wah sholat. Kalau menurut Anda sholat lagi apa enggak? Jangan saran. Kalau saran, wah sebaiknya sholat lagi. Itu tidak hukum, itu saran itu namanya. Saran dengan hukum beda. Sholat lagi beda. Ketika ada jaga itu berdasar malas atau berdasar hukum? Apa? Nah kalau Anda sholat lagi, pertanyaannya gini, Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan 2 kali. Pertanyaan fikihnya mesti gitu. Dan saat Anda di Magelang menjamak itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas Anda jamak zuhur asar, sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh. Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon terus pulang. Tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat sah, Anda sudah zuhur dan asar. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil. Itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka poin Anda sudah sholat juga hilang. Kamu milih fikih yang mana? Jadi peneliti fikih itu beda dengan orang-orang yang mendengarin protes. Beda karena nekuni. Nekuni itu beda karena ada konsekuensinya. Makanya fikih itu sampai saya punya kitab fikih itu dikarang 1 orang itu jumlahnya 20 jilid. Per jilid itu segini. Jadi 1 meja ini dikarang 1 orang. Itu mulai yang presisi, yang detail sampai yang khayal. Yang khayal juga ada. Yang khayal itu tadi beliau banyak menghayalkan diri. Suatu saat Anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu budak jamak, budak nakal. Nakal itu begini. Sama orang kaya punya jet pribadi. Ada Ronaldo masuk Islam, orang kaya. Itu bisa nggak puasa? Karena begini. Misalnya dia orang, contohnya orang Arab. Orang Arab, jangan orang. Ya contohnya itu dibalik saja. Di sini itu kalau imsak jam berapa? Imsak Ramadan jam berapa? 3:30 aja biar aman ya. Kalau 3:30 kan masih imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa. Dia terbang ke Mekah kan masih malam. Makan terus dia. Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat. Karena dia menghindari berstatus puasa. Atau sebaliknya, dia orang Mekah jam 12 puasa, 12 siang puasa. Dia, wah kalau 6 jam lagi buka, bisa barat saya. Terbang ke Indonesia. Ke Indonesia terbang baru 1 jam, di sini sudah buka. Itu khayal, jadi itu ada khayalnya. Itu lama dulu, sebelum ada pesawat sedang mengkhayal gitu. Bolehkah orang yang di Masyrik ke Maghrib demi itu? Kalau Anda jadi Raja Salman jam 1 kok sudah nggak kuat apa? Puasa itu diberi saran terbang ke Indonesia. Itu kalau pakai jet kan nggak sampai 9 jam, 1 jam ke Jakarta. Sudah ada wow akbar. Bukan. Boleh enggak? Lo mau kamu enggak bilang, oh enggak boleh. Wong di Jakarta sudah huruf bisa mesti. Masa sudah matahari terbenam orangnya enggak boleh? Bukan.
Leja. Apa? Kalau resikonya gini, sampean mungkin nggak mikir. Resikonya gini, kalau dia berstatus musafir, bolehnya buka karena musafir. Pertanyaannya dia wajib bayar. Kan musafir bolehnya kodok nanti harus bayar. Tapi kalau dia buka normal kan tidak harus bayar. Beda, efek-efeknya beda. Sama jangan protes, Gus Baik gimana mau ngaji mana tidak senang. Ini kan ngajinya para dosen, para pegawai, jadi harusnya itu jadi mufti, ngaji untuk jadi mufti. Saya kira ngaji untuk mendengarkan. Jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama, ulama sudah pusing. Karena efek-efek hukum itu tidak gampang. Kayak tadi misalnya, kalau dia boleh buka atas nama musafir, resikonya wajib bayar. Masalahnya Raja Salman ini mau enggak? Dia ininya. Maka pertanyaannya itu kitab yang milik saya tadi yang 20 jilid tadi. Ulama itu mulai dulu sudah membayangkan bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan. Kenapa ulama bisa membayangkan itu? Karena ada buruk. Meskipun mereka nggak numpak buruk, hanya Rasulullah, tapi kan bisa membayangkan ada toyul waktu. Waktu itu bisa dilipat. Karena ulama dulu ahli astronomi, jadi bumi itu bulatnya gini, muternya gini. Berarti suatu saat ada satu ilmu di mana orang ambil satu posisi terus melewati toyul waktu, ngalami lintasan waktu. Mulai dulu itu sudah dibicarakan. Pertanyaannya lalu status orang ini kayak apa? Misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka terbang ke Indonesia. Orang Indonesia menghindari imsak, misalnya 3:30, dia belum sahur. Wah, kalau saya di Indonesia ini sifatnya sahur. Wah, saya tak terbang ke Mekah. Wah, enak kan terbang di Mekah ternyata masih jam 8. Wah, bisa makan sepuasnya jam 8 malam, maksudnya jam 20. Kan enak dia. Baru warak balik ke Indonesia, terus jam 1 siang. Jam 1 siang kalau ingin cepat buka terbang ke timur. Langsung buka. Berarti dia kira-kira puasa aja 3 jam. Tapi terus ya mungkin kalau sampean, tahu kok sudah repot-repot mau tinggal dulu, nggak sinetron untuk buka dewi. Itu tidak hukum, saran itu namanya apa? Kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah imsak, mulai jam imsak sampai hurubus. Lalu pertanyaannya lagi, hurubus samsi sampai imsak itu konversi jam apa nyata-nyata hurubus samsi? Kalau yang diriwati katul istiwa itu nyata, fi'lan. Kalau dalam bahasa Arab fi'lan awaqi'iyah. Tapi kalau Anda orang kutub, saya sering kirim-kiriman surat sama mufti-mufti yang ada di Timur Tengah, di Eropa, konsultasi maksudnya. Orang kutub itu kan tidak ada matahari, tidak ada apa-apa. Jika kalau Anda baca kitab di kutub, mesti Gus Bak jangan pembohong. Misalnya orang kutub ngaji saya, kamu harus subuh sebelum matahari terbit. Sekali matahari terbit, waktunya hilang. Duhur setelah matahari agak ke barat. Asar kalau matahari terbenam, hilang waktunya. Terus kan mereka mesti bilang, mataharinya di mana? Maka pertanyaannya, boleh gak mengkonversi waktu untuk orang kutub? Jadi misalnya pola umum subuh jam 4:30. Berarti antara subuh dan qadha itu 1,5 jam. Subuh sama zuhur polanya berapa berarti? Kalau 4:30 sampai jam 12 itu 6 sama 7,5. Berarti ya kira-kira habis subuh nunggu 7,5 jam baru zuhur, nunggu 3 jam baru asar, nunggu 3 jam baru maghrib. Berarti waktu puasa kira-kira antara jam 4 sampai jam 6. Berarti berapa jam itu? 12 sama 2 14. Oke, berarti orang kutub harus puasa 14 jam. Tidak bergantung waktu mata. Tapi ada lagi pertanyaan lucunya gini, lalu 14 jam itu dimulai dari mana? Apa asal 14 jam? Apa harus ada konsensus setarnya? Masih ada PR lagi. Menurut kamu gimana? Ada konsensus setarnya dimulai jam 4 dini hari. Apa asal jumlahnya? Imsak 14. Mikir lagi kan? Itu di Denmark itu ada satu musim di mana siang terus sampai sekian bulan. Siang terus sampai orang sana itu capek.
Kenapa ada siang terus? Logikanya kan tadi bumi itu saya juga belajar falak, belajar astronomi. Kalau tepaan kamu di sisi yang barat agak utara atau agak selatan, matahari ini nyentron terus. Sehingga bumi mulak-malik ya kamu kesentron terus karena kita ini kan tepaan di katulis istiwa, di khotul istiwa. Sebenarnya katulis istiwa itu bahasa Arab dari kata khotul istiwa. Khotun itu garis, istiwa itu tengah. Lah Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top yaitu Mekah. Mekah Ka'bah itu suratul ardi. Jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu Nabi sudah ngendikan Al-Ka'bah suratul ardi. Ka'bah itu pusarnya bumi. Sehingga di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis. Karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah. Maka potensi jam paling akurat di dunia itu hanya jam yang di Mekah itu. Karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman, karena jam itu dari logam tetap ketarik medan apa? Magnetis, entah berapa 00, tetap kena. Misalnya jam di Jerman, lebih dekat mana kalau Jerman? Mesti ketarik medan magnetis, entah berapa kadarnya. Karena materi jam dari logam. Sementara di Mekah, karena di tengah, itu terbebas dari medan apa? Nah, sehingga yang segaris dengan Mekah, kayak Indonesia, itu semuanya khotul istiwa. Nah kalau khotul istiwa normal itu artinya ya 12 siang secara umum ya 12. Sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang, lebih tidak dianggap bohong. Karena ya ada terbitnya matahari, ada zawalus syamsi, ada wurudus syamsi. Coba kalau kitab itu Anda baca di kutub utara sama kutub selatan, murid kamu bingung semua. Ini gimana Ustadz, tidak ada matahari kok semuanya diukur pakai matahari. Lalu pertanyaannya dikonversi kan? Pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa? Asal 14 jam, apa harus sepakat dimulai jam berapa? Milih mana? Milih sepakat. Pertanyaannya kalau sepakat, ukurannya siapa yang jadi ahlul halli wal aqdi? Jadi orang fikih itu sudah bingung, makanya saya mohon jangan sering diprotes. Saya pernah ketemu ulama, saya kan sering ikut komunitas di New York, itu andekan tidur, itu pas persis Ka'bah. Di dunia itu kalau tidur itu pas persis Ka'bah. Lalu pertanyaannya, ada kiblat tidak di sana? Ya bumi kan gini ya, kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk namanya. Rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang seperempat. Ya bumi yang sewaktu itu hanya seperempat. Jadi kita sekarang siang, berarti yang baru siang hanya seperempat bumi. Nanti yang malam ya hanya seperempat bumi. Ya, misalnya sekarang kita di sini siang, di Arab Saudi kan belum, ini masih 5:30. Ini sekarang di Arab Saudi baru. Lah itu ada daerah di mana dengan Ka'bah itu pas atas sama bawah. Harusnya kan bebas arah. Apa? Bebas arah. Lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana? Pernah ulama New York itu minta fatwa ke Rabitatul Alam Al-Islami. Lalu kita harus menghadap kemana? Makanya dalam dunia anekdot ulama itu ada anekdot Abu Nawas itu orang yang nggak pernah kalah debat. Dia itu terkenal nggak pernah kalah debat. Tapi dia ada ilmuwan. Dia punya tetangga ilmuwan, punya pengaruh besar. Semua orang ngaji ke ilmuwan itu. Mantelnya bukan main, karena dia ahli falak, ahli astronomi. Mau nandingi dia ada bisa, gak nandingi itu reputasinya jatuh. Orang itu berteori kalau bumi itu bulan-bulan. Kalau kamu jalan ke sini, maka akan ke titik yang suatu saat si profesor ini kemalingan, terus minta tolong Abu Nawas rumah saya kemalingan. Terus lari kemana malingnya? Ke timur. Setelah ke timur, larinya ke timur. Abu Nawas lari ke barat. Terus ditanya, sudah tak bilangin, malingnya lari ke timur, kok kamu lari ke barat? Nanti ketemu di titik yang sama. Sebenarnya itu profesornya makal. Oh kamu nyindir. Artinya Abu Nawas gak terima. Teori Anda itu gak bisa. Secara keilmuan benar, tapi secara faktual gak boleh. Berarti kalau ada orang ngejar istrinya lari ke timur, dia harus tetap ke barat. Nanti ketemu di titik. Ya. Jadi malingnya tuh lari ke timur. Abu Nawas ngejar ke barat. Ketika ditanya profesornya, saya bilangin malingnya tuh lari ke timur, kenapa ada ke barat? Kata Anda nanti ketemu di titik sama karena bumi bulat.
Nah pertanyaannya gini, lalu kalau yang segaris itu ada arah enggak? Kayak Yusuf tadi. Menurut kamu tetap berkiblat apa enggak usah? Loh kalau yang rubuk jelas. Loh gitu, kalau rubuk begini loh, misalnya begini, terus kamu di sini sama sini kan masih ada arah. Tapi kalau sini sama sini masih butuh kiblat. Lalu sama enggak usah protes, orang fikih sudah pusing, enggak usah diprotes. Karena yang dipikir itu macam-macam. Nah ya makanya ini mengkaji ya, saya mohon ya kayak tadi ini mengkaji, saya mohon saya cukupkan sekian. Sementing apa ya, kita ada respeknya lah sama ulama. Jadi ulama itu susah, mikirnya susah, harus tanggung jawab di depan Allah, di dunia diprotes terus. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita ikuti bersama pengawasan musbah di channel Mas Kusbah. Semoga dengan senantiasa mengikuti pengajian musbah kita semua oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin.